ada di dalam masyarakat. Ada banyak sekali macam-macam kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Setelah kita mempelajari apa itu kelompok sosial, akan lebih menarik lagi ketika kita mempelajari macam-macam kelompok sosial yang ada di lingkungan kita. Jadi, cermatilah dengan seksama materi ini, karena nantinya akan sangat bermanfaat bagi kalian untuk mengenali berbagai kelompok sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang pertama, ada kelompok sosial yang berdasarkan cara terbentuknya. Yang pertama ada kelompok semu. Kelompok semu adalah kelompok yang timbul di tengah-tengah pergaulan hidup manusia, bersifat sementara dan tidak mempunyai kemungkinan untuk membentuk ikatan kelompok. Memiliki 6 ciri-ciri. Yang pertama, tidak direncanakan, terjadinya tidak sengaja, tidak terorganisir dalam suatu wadah tertentu, tidak ada interaksi, interrelasi, dan komunikasi secara terus-menerus, tidak ada kesadaran kelompok, dan terakhir kehadirannya anggotanya tidak konstan. Kelompok semu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kerumunan atau grup. Apa sih kerumunan? Kerumunan adalah individu yang terbentuk secara kebetulan di suatu tempat dan pada waktu yang bersamaan. Kerumunan terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah formal audience. Formal audience adalah kerumunan yang mempunyai pusat perhatian dan persamaan tujuan tetapi sifatnya sangat pasif. Contohnya, penonton bioskop, penonton sepak bola, hadirin pada suatu khotbah, dan lainnya. Yang kedua, Planet Expressive Group. Planet Expressive Group adalah kerumunan yang tidak begitu mementingkan pusat perhatian, tetapi mempunyai persamaan tujuan yang tersimpul dalam aktivitas kerumunan tersebut, serta kepuasan yang dihasilkan. Contohnya orang-orang yang berdansa, berpesta, ataupun berekreasi. Selanjutnya ada Inconvenient Casual Crowds, yaitu kerumunan yang sifatnya sementara, ingin menggunakan fasilitas bersama. Contohnya, orang-orang yang sedang antri karcis dan orang-orang yang sedang menunggu bis. Lalu, ada Panic Casual Crowds, yaitu orang-orang dalam keadaan panik sedang menyelamatkan diri dari suatu bahaya. Contohnya, ketika ada bencana alam seperti banjir, gempa, tanah longsor, gunung meletus, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Spectator Casual Crowds. Spectator Casual Crowds adalah kerumunan yang orang-orangnya ingin melihat peristiwa tertentu dan tidak terencanakan. Contohnya kerumunan orang yang sedang melihat kecelakaan lalu lintas. Terus ada Acting Lawless Crowd, yaitu kerumunan yang mempunyai tujuan tertentu dan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma sosial. Contohnya gangster dan perusuh. Yang terakhir ada Immoral Lawless Crowd, yaitu kerumunan yang segala tindakannya berlawanan dengan norma-norma pergaulan hidup. Contohnya orang-orang yang mabuk dan kumpulan PSK. Kelompok semu yang kedua yaitu massa. Massa adalah kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan dengan persiapan sehingga bersifat spontan. Contohnya yaitu orang-orang atau kelompok yang dikumpulkan untuk berdemonstrasi. Kalian pasti tentukan lihat berita-berita tentang demo. Nah, itu adalah contoh dari massa. Kelompok semu yang ketiga adalah publik. Publik adalah kelompok semu yang ciri-ciri terbentuknya hampir sama dengan massa. Perbedaannya adalah terbentuknya tidak pada suatu tempat yang sama. Terbentuknya karena adanya perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, dan pengeras suara. Contohnya, kelompok orang yang mendengarkan pidato di suatu tempat dan disiarkan melalui radio dan televisi ataupun sebagainya. Selanjutnya ada kelompok nyata. Kelompok nyata adalah kelompok sosial yang kehadiran anggotanya selalu tetap. Bentuk-bentuk kelompok nyata yaitu ada kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi.
Kelompok sosial yang kedua yaitu klasifikasi kelompok sosial berdasarkan erat longgarnya ikatan antar kelompok. Ada Gemeinschaft atau yang biasa kita sebut dengan paguyuban. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terdapat hubungan batin yang sangat kuat, intim, dan langgeng. Hubungan inilah yang memunculkan adanya kesamaan rasa atau ikatan batin. Contoh dari paguyuban yaitu hubungan yang terdapat pada keluarga, kelompok kekerabatan, dan hubungan dengan tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Kelompok paguyuban dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Gemeinschaft of Blood, Gemeinschaft of Flesh, dan Gemeinschaft of Mind. Gemeinschaft of Blood atau paguyuban berdasarkan ikatan darah, yaitu paguyuban yang terbentuk karena adanya ikatan darah atau keturunan, contohnya keluarga, terah, dan sebagainya. Paguyuban yang kedua adalah paguyuban berdasarkan tempat tinggal atau Gemeinschaft of Place, yaitu paguyuban yang terbentuk karena kesamaan tempat tinggal atau tempat asal, sehingga hubungan yang dijalin sangat dekat, contohnya arisan tetangga, RT, RW, atau ikatan mahasiswa di luar daerah. Yang terakhir ada Gemeinschaft of Mind atau paguyuban berdasarkan pemikiran, yaitu paguyuban yang terbentuk karena adanya kesamaan pikiran atau ideologi sehingga hubungan menjadi dekat, contohnya partai politik, negara, dan sebagainya. Setelah ada paguyuban, selanjutnya ada patembayan atau Gesellschaft. Patembayan adalah kelompok sosial yang didasarkan adanya kepentingan bersama yang bersifat sementara dan semu. Dalam Gemeinschaft, individu tetap bersatu meskipun tinggal secara terpisah dikarenakan adanya faktor pemersatu. Strukturnya bersifat mekanis seperti mesin yang setiap komponennya memiliki fungsi. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat patembayan diutamakan berlangsungnya suatu hubungan perjanjian yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat rasional. Contohnya, ikatan pekerja, ikatan pengusaha, ikatan pedagang pasar, dan hubungan dalam dunia industri sedang dan yang lainnya. Yang ketiga, klasifikasi kelompok sosial berdasarkan kualitas hubungan antar anggota. Ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok sosial yang ditandai dengan adanya saling mengenal antar anggota dan kerjasama yang erat bersifat pribadi, di mana antar individu dan kelompok menyatu. Contohnya, keluarga, kelompok bermain, rukun tetangga, dan komunitas orang dewasa. Syarat-syarat terbentuknya kelompok primer, yaitu anggota kelompok secara fisik saling berdekatan dan berinteraksi secara intensif. Kelompok yang kedua, kelompok tersebut merupakan kelompok kecil, sehingga tiap anggota relatif mudah berinteraksi secara langsung. Dan yang terakhir yaitu hubungan antar anggota bersifat langgeng, yang biasanya didasarkan oleh hubungan darah, kekerabatan, ataupun pertemanan. Untuk kelompok sekunder, yaitu kelompok yang memiliki jumlah anggota yang relatif lebih besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok menangani tugas tertentu. Sifat hubungan dalam kelompok sekunder tidak berdasarkan pengenalan secara pribadi. Kebutuhan sosial yang dinilai umum sebagai kebutuhan dasar harus selalu ada dalam setiap masyarakat, yaitu ekonomi, politik, pendidikan, keagamaan, kesenian, dan sebagainya. Contoh dari kelompok sekunder yaitu Ikatan Sarjana Sosiologi, Koperasi, dan Partai Politik. Perbedaan kelompok primer dan sekunder. Ada 5 perbedaan, yaitu jumlah anggota, pola hubungan, sifat komunikasi, sifat hubungan, dan keputusan kelompok. Jumlah anggota pada kelompok primer anggotanya relatif lebih kecil, sedangkan kelompok sekunder anggotanya lebih banyak. Pola hubungan pada kelompok primer bersifat pribadi, akrab, dan informal, sedangkan pola hubungan pada kelompok sekunder bersifat impersonal dan formal. Yang ketiga, sifat komunikasi pada kelompok primer dilakukan langsung secara tatap muka, sedangkan kelompok sekunder lebih sedikit komunikasi dan lebih sedikit juga tatap muka.
Sifat hubungan pada kelompok primer bersifat permanen. Para anggotanya bersama dalam waktu relatif lama. Sedangkan pada kelompok primer, sifat hubungannya temporer, kebersamaan para anggota relatif singkat. Lalu keputusan kelompok. Keputusan kelompok pada kelompok primer lebih bersifat tradisional, sedangkan pada kelompok sekunder lebih bersifat rasional dan menekan pada efektivitas kerja. Klasifikasi yang keempat berdasarkan pencapaian tujuan. Ada formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok sosial yang di dalamnya memiliki peraturan yang tegas dan sengaja diciptakan oleh anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Contoh dari formal group adalah birokrasi, partai politik, organisasi, dan lain sebagainya. Sedangkan informal group adalah kelompok sosial yang tidak memiliki struktur dan organisasi tertentu. Kelompok ini terjadi ketika semakin seringnya bertemu dan sama-sama memiliki kepentingan yang sama. Contohnya adalah klik dan kelompok pertemanan. Klasifikasi kelompok yang kelima berdasarkan pendapat Robert Camerton, yaitu membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok sosial di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok sosial tersebut. Contohnya member Alfamart, member fitness, dan ataupun member Indomaret. Yang kedua, reference group. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang yang bukan anggotanya untuk membentuk pribadi dan perilaku yang sesuai dengan kelompok acuan. Contohnya seperti fans K-pop, fans sepak bola, fans grup band, dan fans lainnya. Klasifikasi kelompok sosial yang keenam berdasarkan sudut pandang individu. Ada kelompok sosial in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial yang didasarkan oleh adanya perasaan kelompok yang kuat bahwa kelompoknya merupakan segalanya. Ikatan antar anggota dalam in-group ditandai dengan adanya persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Pembentukan sikap dalam in-group didasari oleh sikap simpati dan perasaan dekat dengan antar anggota. Istilah yang digunakan dalam in-group adalah kami atau kita. Hal ini bisa kita lihat misalnya pada siswa dari suatu sekolah dapat muncul in-group feeling yang kuat yang terwujud dalam rasa solidaritas yang tinggi, kesetiaan, dan pengorbanan. Perasaan ini dapat memicu etnosentrisme atau anggapan bahwa kelompok mereka sebagai pusat segalanya, sehingga mereka memandang siswa dari sekolah lain dengan penuh rasa permusuhan, kebencian, dendam, dan hasrat ingin menyakiti. Rasa permusuhan antar sekolah ini terkadang diwariskan oleh satu angkatan ke angkatan yang lainnya. Sedangkan out-group merupakan kelompok yang berada di luar kelompok in-group. Pembentukan sikap dalam out-group berlawanan dengan in-group, yaitu sikap antagonisme atau antipati. Istilah yang digunakan dalam out-group adalah mereka. Contohnya, mereka warga Purbalingga, mereka kelas 11 IPA, dan lain sebagainya. Klasifikasi kelompok sosial yang ketujuh berdasarkan pendapat Durkheim. Ada kelompok solidaritas mekanik dan kelompok solidaritas organik. Kelompok solidaritas mekanik adalah kelompok yang mengutamakan persamaan perilaku, sikap, dan diikat oleh adanya kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif yaitu kesadaran bersama yang memiliki 3 karakteristik, yaitu mencakup keseluruhan kepercayaan dan perasaan kelompok, ada di luar warga, dan bersifat memaksa. Kelompok sosial dengan solidaritas mekanik biasanya terdapat pada masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Tiap-tiap kelompok dapat memenuhi keperluan masing-masing tanpa memerlukan bantuan atau kerjasama dengan kelompok dari luar. Sedangkan kelompok sosial organik adalah kelompok sosial yang telah mengenal pembagian kerja dalam ikatan antar anggota didasarkan pada suatu kesepakatan atau perjanjian bersama. Terdapat perbedaan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik pada masyarakat relatif homogen dan sederhana,
Sedangkan pada solidaritas organik, pada masyarakat kompleks dan heterogen. Solidaritas mekanik belum mengenal pembagian kerja, sedangkan solidaritas organik terdapat pembagian kerja yang teratur. Solidaritas mekanik memiliki ikatan kelompok berdasarkan perasaan dan kesadaran kolektif antar kelompok, sedangkan solidaritas organik, ikatan kelompok berdasarkan kesepakatan yang terjalin antar berbagai kelompok profesi. Solidaritas mekanik terdapat hukum pidana lebih menyoal sehingga sanksi terhadap kelompok yang melanggar atau bersifat represif. Sedangkan pada solidaritas organik, hukuman perdata atau bersifat represif restitutif, di mana si pelanggar harus membayar ganti rugi kepada yang dirugikan untuk mengembalikan keseimbangan yang telah ia langgar. Klasifikasi kelompok sosial yang ke-8 ada kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang tercipta karena semakin memudahnya fungsi kekerabatan. Kelompok ini terdiri atas berbagai profesi atau pekerjaan yang sama. Anggota kelompok ini biasanya memiliki aturan atau pedoman dalam bertingkah laku, yaitu berupa kode etik. Ketika anggota kelompok melanggar kode etik tersebut, anggota kelompok lain bertugas untuk menilai dan bertugas untuk memperhatikannya agar dia tidak melanggar kode etik tersebut. Contohnya PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia, ID atau Ikatan Dokter Indonesia, dan asosiasi pekerja lainnya. Lalu ada kelompok volunteer. Kelompok volunteer adalah kelompok yang terdiri atas berbagai anggota yang memiliki kepentingan yang sama, namun keberadaan kelompok ini tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Contohnya tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Lalu yang terakhir ada bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang pertama, kelompok sosial atas dasar ras. Ras merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik yang nampak, seperti warna kulit, rambut, mata, dan sebagainya. Contoh kelompok atas dasar ras adalah ras Australoid, Mongoloid, Kaukasoid, Negroid, dan ras khusus. Yang kedua adalah kelompok sosial atas dasar agama. Agama merupakan suatu sistem kepercayaan beserta praktiknya yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat sakral atau yang kita sebut suci, yang menyatukan pengikutnya dalam suatu komunitas moral yang disebut umat. Contoh kelompok sosial atas dasar agama yaitu kelompok umat beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kelompok sosial atas dasar jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan penggolongan manusia berdasarkan ciri-ciri biologis atau seks. Contoh kelompok sosial atas dasar jenis kelamin adalah ibu-ibu PKK, geng motor, dan lain sebagainya. Yang keempat, kelompok sosial atas dasar profesi. Berbagai macam pekerjaan dan profesi dalam masyarakat membuat suatu kelompok sosial, yaitu contohnya kelompok sosial PNS, wirausaha, pilot, dan lain sebagainya. Yang kelima, kelompok sosial atas dasar klan. Klan adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti marga. Klan terdiri atas dua, yaitu klan kecil dan klan besar. Klan kecil merupakan kelompok kekerabatan yang terdiri dari gabungan keluarga luas yang berasal dari satu keturunan nenek moyang. Yang pertama, klan kecil yang berasal dari nenek moyang laki-laki disebut klan kecil patrilineal, sedangkan klan kecil yang berasal dari nenek moyang disebut klan kecil matrilineal. Lalu, klan besar. Klan besar merupakan kelompok kekerabatan yang berasal dari satu garis keturunan nenek moyang yang sama, yang jumlahnya sangat banyak, sehingga masing-masing anggota sudah tidak saling mengenal, tetapi masih dapat disatukan melalui ciri-ciri yang ada, yaitu seperti nama, tari-tarian, sistem, lambang, dan simbol. Lalu yang terakhir, kelompok
Kelompok sosial atas dasar etnis atau yang biasa kita sebut dengan suku. Etnis adalah kelompok manusia yang terikat oleh adanya kesadaran dan identitas terhadap suatu kebudayaan yang biasanya kita perkuat oleh adanya persamaan bahasa. Contohnya suku Jawa, suku Dayak, suku Sunda, suku Madura, suku Tengger, suku Baduy, dan lain sebagainya. Nah, sekian materi yang Kak Rizky sampaikan terkait klasifikasi kelompok sosial. Apabila ada materi yang kurang bisa dipahami,